Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio Bijak Berbakti Cerdas Berempati. Semangat sore rekan Dakta yang meredaksi menyaparkan dalam program Mutiara Hikmah edisi Kamis. Narasumber kita yaitu Ustadz Badrul Tamam. Alhamdulillah sudah tiba. Saya sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Badrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema sore ini lagi-lagi tentang kalimat tauhid, Ustadz ya. Ya betul, masih kita bahas tentang kalimat tauhid ya, tapi lebih spesifik yang kemudian disebut bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah ya, adalah kunci surga. Dia menjadi kunci untuk masuk ke dalam surga. Namun di sana ada beberapa penjelasan yang sangat penting sekali kita miliki agar orang yang kemudian meyakini la ilaha illallah sebagai kunci surga itu betul-betul memiliki kunci yang bisa untuk membuka pintu ya, yaitu membuka pintu surga. Jangan sampai kemudian kunci yang dimiliki ya ternyata tidak bisa untuk membuka pintu surga ya, dikarenakan kunci tersebut memiliki cacat, tidak terpenuhi syarat-syarat untuk bisa digunakan membuka pintu surga. Dan ini persoalan yang sangat penting kalau kita nanti tarik kepada Rabiul Awal ya, yang umumnya kita mengenal bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rabiul Awal juga adalah bulan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau datang untuk menyuruh manusia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beliau pun juga berperang untuk kalimat ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah ya. Maka beliau pun juga mengakhiri hayatnya dengan kalimat thayyibah ini ya, di mana beliau bersabda la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini juga termasuk kalimat yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir dari hayatnya. Baik. Jadi erat kaitannya kalimat la ilaha illallah kunci surga dengan sakarat atau jelang kematian seseorang gitu, Ustaz ya. Ya, betul sekali. Nah, Ustaz, ini kan bukan pertama kali, sebelumnya juga kita sudah membahas tentang doa atau zikir kalimat tauhid setelah wudu. Lagi-lagi kalimat tauhid. Sebenarnya bagi seorang muslim mohon dijelaskan urgensi kalimat tauhid dibandingkan kalimat zikir lainnya, Ustaz. Ya. Kalimat tauhid ini kalimat yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Dan kalimat yang paling agung bagi seorang muslim. Dan memang Allah turunkan kalimat ini ke bumi dengan keagungannya yang luar biasa. Ya. Dan ini dapat kita lihat nanti dalam beberapa dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah ya, semisal dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, di mana semua rasul itu diutus ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin ya, dan tidaklah kami utus seorang rasul ya sebelummu kecuali kemudian mereka semua diperintahkan ya untuk menyeru manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah ya, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita temukan bahwa man syahida an la ilaha illallah wajibat lahul jannah. Maka siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wajib baginya masuk surga. Man qala la ilaha illallah ya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal sementara dia mengetahui la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim, dan di riwayat Al-Bukhari ya, wa ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik
illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati di atas kalimat itu, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Dan inilah kalimat yang munjiyah, kalimat yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka dan kemudian memasukkannya ke dalam surga. Sehingga kalimat ini begitu sangat penting yang kita wajib untuk memperhatikannya. Ya, kalau yang beberapa pertemuan sebelumnya kita wajib memperhatikan zikir-zikir yang berkaitan dengan kalimatut tauhid, dan pertemuan sebelumnya adalah keutamaan zikir kalimatut tauhid setelah selesai dari berwudu, ya. Maka akan dibukakan 8 pintu surga dan masuk dari pintu mana yang dikehendaki. Maka kita perlu juga mengetahui bahwa la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Namun yang lebih dari itu adalah bagaimana la ilaha illallah sebagai kuncinya surga itu betul-betul bisa untuk membuka surga bagi kita. Ya. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia juga harus memahami tentang kandungannya, kewajiban-kewajibannya setelah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau menyambut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengucapkan saja ikut-ikutan kepada yang lain atau supaya dia dianggap sebagai orang Islam misalnya, maka tentu kalimatut tauhid la ilaha illallah yang diucapkannya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga karena ada cacat, ya, pada kunci surga la ilaha illallah yang dimilikinya itu. Wallahu a'lam. Kalau demikian rekan dakta, kita persilakan kepada Ustaz Badrul Tamam untuk menjelaskan la ilaha illallah kunci surga, karena kalau sebatas teori ataupun praktek mencoba mengucapkan ini gampang. Tapi saat kronologi kejadian sakarat maut mengucapkan kalimat tauhid ini tentu agak susah. Mudah-mudahan nanti dijelaskan bagaimana agar kita dipermudah oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang merupakan kunci surga jelang kematian kita. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia yang tiada terkira, khususnya nikmat iman dan Islam yang pokoknya, dasarnya adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan inilah kalimat, ya, yang paling mulia yang Allah turunkan di muka bumi ini, yang disebutkan oleh Imam Mujahid sebagai nikmat, ya, yang Allah sebutkan di surah Luqman ayat yang ke-20, wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan bahkan Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ma an'amallahu ala abdin minal ibadi ni'matan a'dham min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba dari hamba-hambanya yang lebih agung daripada Allah kenalkan la ilaha illallah kepadanya. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kita termasuk orang yang Allah pilih untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui keagungan dan kemuliaannya. Maka ini satu nikmat yang sangat-sangat istimewa. Karenanya kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Dengan kita senantiasa menjaga nikmatut tauhid, nikmat la ilaha illallah, kita tingkatkan pemahaman kita kepada kalimat yang agung ini. Kemudian kita tanamkan dalam diri, ya, niatan untuk senantiasa berpegang teguh, ya, dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah, dan berusaha untuk menyempurnakan hukuk dan kewajiban-kewajiban
berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Saya teringat waktu kecil di kampung di pujian lantunan pujian yang biasa disenandungkan ya setelah adzan ya, dan juga sering dijadikan sebagai puji-pujian ya, kemudian diajarkan kepada anak-anak yang ngaji di TPQ atau yang kami kemudian senantiasa nyanyikan di madrasah-madrasah ibtidaiyah, bahwa la ilaha miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa kuncinya surga adalah la ilaha illallah ya. Kemudian ditambahkan tomat ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi sejumlah hadis yang telah kami sebutkan di awal bahwa la ilaha illallah ya, ini merupakan kalimat tanda kutip sakti yang siapa meninggal di atasnya maka dia pasti akan masuk surga, dan siapa yang meninggal ya dia dalam kondisi memahami betul makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, pasti dia akan masuk surga. Dan inilah yang pernah disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu malam di bawah cahaya bulan. Ya. Maka Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kabar gembira kepada umatnya, siapa yang meninggal dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Artinya dia mentauhidkan Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Dia meyakini dengan hatinya. Kemudian dia terapkan ini dalam kehidupannya sehingga dia hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar serta meninggalkan bentuk ibadah-ibadah kepada selain Allah. Maka beri kabar gembira kepada orang yang meninggal dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, dengan surga. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wa in zana wa in syarak, walaupun dia pernah berzina, pernah mencuri, dijawab iya. Dan sampai kemudian pertanyaan diulangi, jawabannya pun juga sama. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini ya, yang hadis ini bersumber darinya, kemudian menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat, bahwa siapa yang meninggal dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, maka pasti dia masuk surga. Dan dalam redaksi yang lain, maka tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati di atas kalimat itu, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Ahibati fillah rahimakumullah. Jika demikian urgensinya kalimat tauhid la ilaha illallah dalam kehidupan kita ya, yang menjadi kunci untuk seseorang masuk surga. Sehingga ketika Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadapi kematiannya di detik-detik akhir dari hayatnya, sakitnya yang parah yang menghantarkan kepada wafatnya, Rasulullah SAW menemui pamannya hanya untuk mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah kalimatun hajjulaka biha indallah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat yang aku gunakan untuk membelamu nanti di hadapan Allah. Ini karena pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka siapa yang kemudian ya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mengucapkan kalimat tauhid, lalu kemudian dia meninggal setelah mengucapkan kalimat itu, padahal baru kali itu dia mengucapkannya, mengikrarkan dirinya masuk Islam, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Sehingga kemudian beliau dorong umat ini untuk senantiasa lisannya mengucapkan kalimat tauhid. Ya, untuk banyak berzikir dengan kalimat tauhid. Ya. Dan beliau perintahkan secara global bahwa afdalu dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Dan pada momen-momen tertentu, kondisi-kondisi tertentu, beliau tuntun umat ini untuk berzikir dengan kalimat tauhid, seraya memberikan penjelasan tentang keutamaan-keutamaannya yang luar biasa.
Ini agar kalimatut tauhid menjadi satu bagian dari kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh lisan kita. Dengan sebab itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kita di akhir hayat kita mengikrarkan ya kalimatut tauhid, sehingga kalimat ini menjadi kalimat terakhir yang diucap oleh lisan kita. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, surah Ibrahim ayat yang ke-27. Allah teguhkan orang-orang beriman bil qawli tsabit, dengan kalimat yang teguh, yakni kalimat la ilaha illallah di kehidupan dunia dan akhirat. Maka ahibati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala jalankan adat kebiasaannya, siapa yang hidup di atas satu kondisi nanti dia diwafatkan dalam kondisi yang biasa ia jalani. Maka siapa yang dalam kesehariannya sering mengucapkan kalimatut tauhid, berzikir kepada Allah dengan kalimatut tauhid, ya, baik dengan versi yang pendek ataupun versi yang panjang, sehingga kemudian ada kecintaan dalam hatinya yang cukup besar kepada kalimat ini, dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, berharap pahala berlimpah dari Allah Ta'ala, berharap nanti timbangan amal kebaikannya berat dengan kalimat zikir ini, dan juga ia jadikan sebagai wasilah untuk berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalimat ini sebagai kalimat istimewa yang diucapkan ya oleh lisannya di akhir hayatnya. Maka sesungguhnya orang-orang yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan penjelasan sebagian ulama adalah mereka yang dalam kesehariannya ada kecintaan kepada kalimat ini, sehingga kemudian gemar untuk berzikir dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah, dan dia juga gemar untuk mengamalkan isi daripada kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya. Maka Al-Alamah As-San'ani rahimahullah ta'ala ya, beliau mengatakan bahwa seseorang tidak akan diberikan taufik untuk mengucapkan kalimat ini di akhir hayatnya, kecuali yang dalam kesehariannya ia mengerjakan amal-amal salih, dan amal-amal salih merupakan bagian daripada ya, kewajiban ya, dan kefarduan serta tuntutan daripada kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ahibati fillah rahimakumullah. Ada sejumlah pernyataan dari para ulama kita terdahulu bahwa la ilaha illallah tidak cukup hanya diucapkan saja. Ya, sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, annahu qilalah, ditanyakan kepadanya, innan nasan yaqulun, manusia berkata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Faqal, kemudian beliau berkata, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu ia menunaikan kewajibannya dan kefarduan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Dan Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala ya, pernah ditanya, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kuncinya surga itu la ilaha illallah? Qal, kemudian beliau menjawab, bala, betul. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan, akan tetapi tidak ada satu kunci kecuali dia memiliki gerigi. Ya. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futihalak, kalau engkau datang membawa kunci yang bergerigi, maka pintu itu akan terbuka untukmu. Wa illa, dan jika tidak, artinya kunci yang dibawa tanpa ada geriginya, lam yuftah, maka pintu itu tidak akan terbuka. Demikian pula kalimatut tauhid la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang, tidak semata hanya mengucapkannya lalu kemudian dia dijamin untuk masuk surga. Ya, tapi di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, kemudian disebutkan oleh para ulama dengan syurutu la ilaha illallah. Ini syarat la ilaha illallah, sehingga la ilaha illallah yang diucapkan seseorang itu betul-betul menjadi kunci surga
yang dengan kalimat itu pintu surga akan terbuka untuknya kelak. Barakallahu fikum. Rekan dakta, kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan kembali Mutiara Hikmah bersama Ustaz Badrul Tamam setelah jeda berikut. Radio Bijak Berbakti, Cerdas Berempati. Rekan dakta, kita akan lanjutkan kembali Mutiara Hikmah bersama Ustaz Badrul Tamam dengan tema La ilaha illallah, kunci surga. Silakan Ustaz. Wahab bin Munabbih, ahibati fillah rahimakumullah, pernah ditanya, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Beliau kemudian menjawab, bala, betul. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan, tetapi tidak ada satu kunci kecuali dia memiliki gerigi. Kalau engkau datang membawa kunci bergerigi, pintu akan terbuka untukmu. Jika tidak, maka pintu tidak akan terbuka. La gerigi daripada kunci la ilaha illallah yang merupakan kunci pintu surga adalah syurutuha, yakni syurut la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, maksudnya al-ilmu bimaknaha, mengetahui makna daripada kalimatut tauhid la ilaha illallah, ya, yang mengandung nafjan wa itsbatan, peniadaan dan penetapan. Itu meniadakan setiap yang diibadahi dengan ragam bentuknya selain Allah, dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang mengucapkannya ini tidak boleh jahil dengan makna la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi pergi ke kuburan minta supaya pertaniannya subur, minta supaya diberikan momongan, minta supaya mendapatkan jabatan yang diincarnya dan semisalnya. Sehingga dia berdoa dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya dengan perilaku ini, tentu la ilaha illallah yang diucapkannya tidak akan memiliki fungsi sebagaimana kunci yang bisa digunakan untuk membuka pintu. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi perbuatannya sering menyekutukan Allah dengan selainnya, maka la ilaha illallah itu tidak akan bisa digunakan untuk membuka pintu surga. Ya. Sehingga Jibril alaihissalam tadi menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Absyir ummatak, beri kabar gembira kepada umatmu. Maka siapa yang mati dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga, maka pasti dia akan masuk surga." Ya. Maka penting sekali kita mengetahui tentang makna la ilaha illallah, la ilaha, ya, yang berisi nafyun, yaitu meniadakan setiap yang diibadahi, setiap yang dipertuhankan, illallahu, kemudian menetapkan penuhanan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wadhalika bi ayya'lama man qalaha annaha tunfi jami'a anwa'il ibadah an kulli man siwallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia wajib mengetahui bahwa kalimat ini meniadakan segala macam bentuk ibadah, ya, terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuthbitu dzalika lillahi wahda, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maksudnya na'buduka wa la na'budu ghairak, kami ibadah kepadamu dan tidak beribadah kepada selainmu. Wa nasta'in, dan kami minta tolong hanya kepadamu dan kami tidak minta tolong kepada selainmu. Artinya di sana ada makna al-hasr, ada faidah al-hasr, yakni pengkhususan ibadah dan isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan kewajiban untuk mengetahui makna dan hakikat daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, ini ditunjukkan pada surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada ilah yang hak, tidak ada Tuhan yang benar illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis
ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahihnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Maka siapa yang meninggal sementara dia tahu, ya, dia berilmu, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Ini penting sekali untuk kita mengetahui tentang hakikat makna la ilaha illallah. Dan ini adalah kewajiban pokok yang harus diketahui oleh setiap hamba, yang dengan pengetahuan ini akan menghantarkannya untuk menjadi hamba Allah, hamba yang menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari setiap ibadah yang diberikan kepada selain Allah, serta mengingkari setiap yang diibadahi selain Allah. Ya. Nah, ini kewajiban pertama. Maka tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa ia mengetahui makna dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang diucapkannya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-yaqinu al-munafi li syakki war raib. Keyakinan yang meniadakan keraguan dan kebimbangan. Artinya orang yang mengucapkan kalimat ini betul-betul meyakini, ya, dengan keyakinan yang pasti, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilah yang sesungguhnya, satu-satunya Tuhan yang sesungguhnya yang berhak mendapatkan ibadah. Adapun selain Allah yang dipertuhankan, selain Allah yang diibadahi, selain Allah yang diberikan kepadanya sebagian daripada bentuk ibadah, maka ya, yang dipertuhankan selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil, dan ibadah yang diberikan kepada selain Allah adalah ibadah-ibadah yang rusak. Ya. Sehingga agama-agama yang menyuruh untuk beribadah kepada selain Allah, atau agama yang berisikan penuhanan kepada Allah dan juga penuhanan kepada selain Allah, entah dia dianggap sebagai istri Allah, entah dianggap dia sebagai anak Allah, maka agama itu adalah agama yang batil. Dan yang dipertuhankan selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Dan ibadah-ibadah yang diberikan kepada selain Allah bersamaan dengan diberikan kepada Allah, maka ibadah itu menjadi batil. Ya, maka ini perlu keyakinan yang mantap dalam diri sehingga tidak ada keraguan. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tinggalkan segala yang dipertuhankan selain Allah. Dan inilah yang kemudian yang dirasa berat, kemudian ditolak oleh orang-orang jahiliyah terhadap dakwah la ilaha illallah. Ya, pada surah As-Saffat ayat yang ke-35 dan 36, ya, apabila mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, maka mereka menyombongkan diri. Ya. Yaquluna a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Kemudian mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak itu hanya untuk mengikuti tukang syair yang majnun, yang gila. Ya. Jadi harus yakin bahwa selain Allah yang dipertuhankan, yang diberikan ibadah adalah batil. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang mereka seru selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Dia harus disertai dengan keyakinan. Dan ini sebagaimana firman Allah di surah Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya, orang yang benar-benar beriman, ya, adalah mereka yang hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu dalam keimanannya itu, sehingga membenarkan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada seruan dari Allah dan Rasulnya, dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Kalau ada ketetapan hukum, ya, dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan baginya kecuali taat
kepada ketetapan Allah dan Rasulnya tadi. Ya. Sehingga ketika Allah dan Rasul memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah, satu perintah yang berisiko mengancam nyawanya, bisa merusak ekonominya, maka dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Maka dalam ayat ini kemudian diikuti mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah orang-orang yang jujur. Dan dalam hadits riwayat Muslim, ahibati fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ya, la yalqallaha bihima abdun ghairu syakkin fihima illa dakhalal jannah. Aku ucapkan la ilaha illallah, aku bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa Allah dengan membawa kedua kalimat ini, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, tanpa ada keraguan dalam keduanya, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ahibati fillah rahimakumullah, Abu Hurairah pernah diperintahkan kepada Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menyuruh manusia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, man laqita min wara'i hadal haid, maka siap orang yang kau temui di belakang tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbu fabashshirhu bil jannah, yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan penuh keyakinan oleh hatinya terhadap kalimat itu, maka beri kabar gembira kepadanya dengan surga. Maka ini syarat kedua al-yakin. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas al-munafil lisyirki war-riya. Ikhlas yang meniadakan syirik, yaitu menjadikan sekutu tandingan bagi Allah, dan juga riya, berharap, ya, pujian sanjungan, ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan. Sehingga orang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mensterilkan setiap amalnya, ya, dari kotoran-kotoran yang dohir dan yang batin. Ya. Dia harus mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, as'atun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Artinya dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan, kemurnian untuk menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepadanya, sehingga dalam setiap ibadah-ibadah yang ia tegakkan, maka disertai dengan keikhlasan ini. Yang keempat adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur yang meniadakan dusta. Sehingga ketika mengucapkan la ilaha illallah, hatinya betul-betul membenarkan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Bukan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi kemudian hatinya masih meyakini bahwa selain Allah, ya, itu juga boleh dipertuhankan. Ya. Sehingga apa yang diucapkan oleh lisannya itu sesuai dengan hatinya. Hatinya pun juga disertai dengan keyakinan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti orang-orang munafikin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, yang mereka masuk Islam, yang mereka kemudian menyatakan Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdillah adalah utusan Allah, tapi kemudian, ya, dia berdusta dalam kesaksiannya itu. Ya, dia memandang bahwa selain Islam juga benar. Ya, dan dia tidak terlalu yakin dengan kesaksiannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalau yakin beliau adalah utusan Allah, maka setiap yang datang dari beliau akan diterima dengan mutlak. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafikin, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersumpah bahwa sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka adalah para pendusta. Ahibati fillah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di sahih keduanya, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqan min qalbih illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah seseorang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, sadiqan min qalbih, betul-betul jujur dari hatinya, melainkan Allah akan haramkan dirinya tersentuh api neraka. Yang kelima adalah al-mahabbatu al-munafiyah
lil bughdi wal kurhi. Rasa cinta yang meniadakan benci dan kurhi bisa kita terjemahkan dengan muak, tidak suka. Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia cinta kepada kalimat ini. Ya, cinta dengan dua kalimat syahadat. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada syariat, ya, yang berisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta kepada setiap perintah-perintah Allah dan juga perintah-perintah Rasulnya yang berisi ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan orang yang hidupnya untuk menjalankan syariat Islam. Ini cinta. Kemudian yang keenam, al-qabul al-munafi lirraddi, yaitu dia menerima kalimat ini, tidak menolaknya. Ya. Maka dia menerima dengan hati dan lisannya, sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Bukan orang yang apabila diajak mengucapkan kalimat ini, ya dia kemudian menolak. Ya. Sebagaimana orang-orang musyrikin, apakah kamu harus tinggalkan tuan-tuan yang banyak hanya untuk mengikuti seorang tukang syair lagi majnun? Dan yang ketujuh adalah al-inqiyatu al-munafi lit-tarki, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tunduk kepada konsekuensi kalimat tauhid, yakni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada Allah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak menolak dan meninggalkan ya ibadah kepada Allah, tidak meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Nah, untuk rekan yang sudah menyimak paparan materi kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan kunci surga, kami nantikan partisipasinya melalui SMS dan WhatsApp di 081511107107. Rekan Dakta, kini saatnya saya akan bacakan sejumlah pertanyaan dari rekan yang bergabung melalui SMS dan WhatsApp. Di antaranya melalui SMS ada Pak Raufik di Kalibaru, Bekasi. Mohon penjelasan apa maksud paham wahdatul wujud. Saya Siti Jenar. Apakah bertentangan dengan tauhid umat Islam? Iya. Baik. Bapak penanya yang dirahmati Allah, wahdatul wujud adalah menyatunya Allah dalam diri seseorang, ya, sehingga orang yang sudah pada maqam wahdatul wujud ini, dia tidak perlu lagi menegakkan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka siapa yang meyakini dirinya sudah gugur syariat, atau orang meyakini ada seseorang yang telah gugur kewajiban menjalankan syariat karena makomnya yang tinggi, maka dia telah keluar dari Islam. Maka faham wahdatul wujud adalah faham kekufuran, ya, kufur kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah-perintah untuk menegakkan ibadah kepada Allah karena sudah merasa pada tingkat wahdatul wujud, Allah wahdatul wujud, yakni Allah menyatu dalam dirinya. Ini termasuk faham yang sesat, ya, faham yang menyimpang dari kebenaran, maka tidak boleh untuk diikuti. Wallahu a'lam. Ya. Beralih ke WhatsApp, saya sapa ada rekan Oto di Depok. Saat ini sedang ngetren kalimat tauhid di topi ataupun di kaos baju. Yang ditanyakan bagaimana hukumnya, benarkah jika nanti dicuci tercampur dengan pakaian kotor justru akan berdosa Ustaz yang mencuci atau yang mengotorinya? Ya, semangat umat ini cukup bagus, ya, untuk menunjukkan kecintaannya kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kemudian mereka menuliskannya pada baju, dan ini digunakan pada event-event tertentu untuk menunjukkan bahwa saya orang yang bertauhid dan menunjukkan pengingkaran kepada pihak-pihak yang memusuhi kalimat tauhid ini dan membencinya. Ya, maka jika kemudian menampakkan kalimat ini pada bajunya atau pada topinya, pada dasarnya ini adalah untuk menunjukkan simbol ketauhidan, maka ini pada dasarnya tidak apa-apa.
Tapi perlu untuk dicatat bahwa orang yang kemudian ingin menunjukkan kecintaannya pada kalimat ini harus memperhatikan ya saat kemudian pakaian ini harus dicuci dan sebagainya. Tidak boleh dia menunjukkan satu sikap atau perilaku yang merendahkan atau menghinakan daripada kalimat ini. Seperti tidak masuk ke kamar kecil ya dengan memakai kaos yang jelas dan nampak bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau yang mencetak gunakan itu hanya untuk pada event-event keumatan seperti aksi bela Islam atau aksi bela kalimatut tauhid, ya cukup itu, jangan kemudian dipakai dalam keseharian, masuk kamar kecil dan seterusnya. Kalau topi tentu ini dipakai di atas kepala, ya secara umum dipakai dalam kondisi-kondisi yang baik. Jikapun dia mencuci, maka hendaknya mencucinya dengan kondisi yang baik, kemudian tidak dibuang-buang, tidak diinjek-injek dan sebagainya, karena padanya tertulis kalimat yang sangat agung, sehingga dia punya kewajiban untuk menjaga keagungannya. Ya, demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz, berasal dari Elin. Jika ada stiker di mobil bertuliskan kalimat tauhid dengan tujuan agar bisa menghindari musibah atau kecelakaan, dibenarkan apa tidak? Menjadikannya sebagai jimat tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau menjadikannya sebagai identitas bahwa pemilik mobil ini adalah orang Islam, dan sekaligus juga untuk mensyiarkan kalimatut tauhid la ilaha illallah ini, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dia dijadikan sebagai jimat, maka ini tidak dibenarkan. Maka hendaknya seseorang berdoa ya ketika akan melakukan perjalanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, serta melakukan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi dari melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agar Allah memberikan keselamatan, maka itu yang dianjurkan. Adapun kemudian menuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai jimat ya untuk keselamatan, maka ini tidak tepat ya. Tapi kalau memasangnya untuk menunjukkan identitas dan mensyiarkan kalimatut tauhid ini, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik. Kita sudah berada di penghujung acara Mutiara Hikmah. Apa kesimpulan dari tema La ilaha illallah merupakan kunci surga? Bahwa La ilaha illallah sebagai kunci surga ini tidak cukup hanya diucapkan dan dibaca berulang-ulang. Tapi di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk kalimat ini berupa syurutuha. Syarat-syarat daripada La ilaha illallah yang tadi sudah dijelaskan ada 7. yakni orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus berilmu memahami ya makna dan kandungan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia yakin dengan apa yang terkandung pada kalimat ini, jujur dalam mengucapkannya, kemudian ikhlas, ya dia mau mengucapkan qabul, ya kemudian disertai kecintaan serta ketundukan untuk melaksanakan konsekuensi daripada kalimatut tauhid la ilaha illallah ini dengan menundukkan hati, wajah dan anggota tubuh untuk melaksanakan perintah Allah untuk beribadah kepadanya semata dengan menjalankan ajaran Islam. Demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menyempurnakan syurut la ilaha illallah sehingga kunci surga ini betul-betul kunci yang bergerigi, sehingga kemudian kita bisa buka pintu surga atau pintu surga terbuka untuk kita dengan sebab kalimatut tauhid yang disempurnakan syarat-syaratnya ini. Wallahu a'lam. Rekan Dakta, demikian kesimpulan akhir dari tema La ilaha illallah merupakan kunci surga oleh Ustaz Badrul Tamam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri Mutiara Hikmah sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio bijak berbakti cerdas berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.